Shalom semuanya, selamat bertemu lagi di 10 hari pada 10 hari Pentakosta. Tapi kali ini beda dari tahun-tahun yang lalu karena kita online. Tuhan, waktunya terbatas. Kita akan langsung aja buka Alkitab dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sebab semuanya itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya Bapa kepadaku. Marilah kita pergi dari sini. Amin. Saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya itu tentang Roh Kudus, karena ini 10 hari Pentakosta. Itu Roh Kudus itu penolong. Ya, ini akhir zaman di mana Tuhan Yesus benar-benar mau datang yang kedua kali. Waktunya sudah sangat singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi, banyak hal, saudara. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegentaran, meskipun kita orang percaya. Tapi oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mau meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini, dia hanya pesan satu hal, ya, supaya kita dipenuhkan Roh Kudus. Dan singkat cerita, di ayat Yohanes 14 ayat 15 dan 16 ini dikatakan Roh Kudus itu penolong. Jadi Roh Kudus itu penolong dalam hidup kita, saudara. Ya, ini ayatnya ayat 15, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara, ini peringatan buat kita, saudara. Sedikit tentang ayat ini berhubungan dengan corona, saudara, ya. Jadi tutup tahun Desember itu 31, kita akan ibadah sampai jam 12. Setelah itu kita berapa tahun ke belakang itu sudah
selalu kita lakukan, yaitu kita berdoa untuk pesan-pesan tahun berikutnya, tahun 2020 kalau itu. Nah, ketika itu kita berdoa sampai subuh, sampai pagi jam 6 lebih, jam 8 pagi, saudara. Karena kita nunggu Tuhan kok bicara apa gitu. Ternyata lama ditunggu Tuhan tidak bicara, cuma diam tok, saudara. Nah, kita menyembah dan sebagainya, kita malah sharing, tapi di akhir itu cuma satu kalimat, satu kata yang Tuhan berikan, sabat, saudara. Nah, dan Tuhan katakan akan ada sabat buat kita, buat waktu itu saya pikir hanya untuk kita, saudara, saya dan sebagainya, kan untuk pasukan yang ada di bawah, tapi yang berdoa itu. Tapi ternyata sabat itu diberikan, Tuhan ngomong sampai bulan 5, ya bulan 5. Setelah itu kita nggak banyak melakukan hal, saudara. Kita nggak banyak bergerak, bahkan mulai slow, tidak banyak bergerak. Lalu mulai bulan 2 awal, 1 akhir itu mulai benar-benar kita nggak melakukan banyak hal, saudara. Karena Tuhan tidak memberikan instruksi, Tuhan tidak memberikan perintah, Tuhan tidak memberikan mandat untuk sesuatu yang kita lakukan, saudara. Firman Tuhan ini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan, ya itu karena pelayanan kita, itu karena mengasihi Tuhan. Nah, ya sudah, karena mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, buktinya kita menuruti perintah Tuhan. Nah, beberapa saat Tuhan katakan lockdown, sabat, berhenti. Awal-awal kita yang biasanya tiap hari mentoring, tiap hari ya pergilah terus kemana, ya terus selama beberapa tahun ini, ya 10 tahun, saudara, ya 10 tahun kita terus bergerak, tiba-tiba Tuhan ngomong berhenti, dan itu tidak enak sekali, saudara. Dan tidak enak sekali. Dan setelah itu mulai bulan 2 akhir, mulai saya itu nangkep benar, oh ternyata memang Tuhan mau melakukan segala sesuatu menurut caranya Tuhan sendiri. Ketika Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali, Tuhan mau membentuk jemaat, mau lihat benar-benar jemaat itu, tubuh Kristus itu yang mengasihi Tuhan itu yang mana. Ya saudara, ketika kita disuruh bergerak ke sana ke sini, ya mission trip pertama saya sama Henry ke Leti, saudara, itu 3 hari perjalanan jauhnya, saudara, apapun dinaiki seperti itu, karena itu perintah, karena itu mandat, saudara. Nah, kalau saya cerita banyak hal, saudara, yang Tuhan berikan, karena saya itu ada orang yang benar-benar waktu dipanggil Tuhan, ya waktu itu masih lulus SMA. Ketika lulus SMA tiba-tiba bertobat, ada retret, Pak Petrus Agung pembicaranya, terus dia bisa tiba-tiba di akhir retret itu ada altar siapa mau jadi hamba. Nah, saudara, Tuhan ngomong dalam hati saya, kamu tak panggil jadi hamba, maju ke depan. Lah, saya maju, pikiran dalam pola pikir saya, dalam hati saya, jadi hamba itu bukan pendeta, bukan setelah itu bukan sekolah Alkitab dan seterusnya. Saya nggak tahu, tapi dalam hati saya, kamu tak panggil hamba. Hamba itu menuruti perintah tuannya. Kamu harus hanya taat akan perintah tuannya, Tuhan Yesus, gitu kan. Ya. Mulai saat itu soal ketaatan, soal menaati instruksi perintah dari Tuhan itu sangat ketat dalam hidup saya. Sangat keras. Sedikit gak taat pasti kena rotan. Itu bertahun-tahun, ya saudara, bertahun-tahun seperti itu. Makanya ketika banyak hal, saudara, ketika waktu itu perusahaan batik yang kita pegang mulai hasilnya luar biasa, pendapatan kekayaan luar biasa, Tuhan perintahkan saya harus stay di Betani Sulu Baru, gereja GBS pada waktu itu. Ya, adik-adik saya semua keluar negeri, keluarga saya semua keluar negeri. Sama Tuhan saya nggak boleh.
saya nggak boleh ke luar negeri. Makanya saya nggak baru pertama kali ke luar negeri itu ke Malaysia. Itu pun karena bayangkan saudara, bukannya saya nggak ingin pergi ke luar negeri, tidak, karena perintahnya belum nyampe, mandatnya belum nyampe, saudara. Nah, saudara, mandatnya belum nyampe. Saya nggak disuruh Tuhan gitu, nggak dapat perintah untuk pergi keluar negeri, tidak, saudara. Makanya baru tahun kemarin ke Malaysia. Itu pun bagi orang lain mungkin orang gila, saudara, karena orang tua baru meninggal, ya, baru dikubur, langsung sorenya berangkat ke Malaysia. Karena itu mandat, itu perintah, saudara ya. Dan ini musim-musim ini, saudara, musim corona ini, sebenarnya Tuhan itu mau melihat siapa benar-benar tubuh Kristus, jemaat ya, yang benar-benar mengasihi Tuhan, atau yang benar-benar yang mengasihi Tuhan itu 100%, ada yang 7%, 50%, 40%, 10%, saudara. Siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan, itu mau dilihat Tuhan. Dengan apa? Ini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan, saudara. Nah, saudara, ya, segala perintah Tuhan. Ya mungkin buat orang lain saya itu aneh, antik dan sebagainya, tapi semua rapot itu ada di surga, saudara. Rapot ketaatan kita, rapot hidup kita. Orang lain boleh ngomong apapun, saudara, tapi rapotnya itu ada di surga, ya. Segala apa yang kita di bumi ini, nanti ketika kita menghadap Tuhan Yesus, pengadilan, tahta dan sebagainya, itu rapot, saudara, akan dibuka. Buku kehidupan itu akan dibuka. Nah, buat kita semua ada satu hal yang paling kuat ketika musim Sabat yang kita percaya sampai bulan 5, tapi terakhir Tuhan katakan bisa diperpanjang bagi orang-orang yang tidak ngerti bahwa harus seperti apa ketika semua harus berhenti seperti ini, gitu ya. Itu akan diperpanjang Sabatnya. Tapi bagi orang yang benar-benar ngerti, saudara, musim ini adalah musim di mana kita benar-benar harus melekat. Tuhan cari orang yang melekat dan mengasihi Tuhan, yang benar-benar taat akan perintahnya, saudara. Seperti itu. Nah, saudara, dan ayat berikutnya itu tentang 5 bulan terakhir ini, saudara ya. 5 bulan saya nggak banyak bicara, tapi saya tidak banyak ngomong, tapi apa, saudara, semua yang nangkep semua pesan itu, semua sudah ngerti apa yang harus dilakukan. 5 bulan ini harus benar-benar melekat sama Tuhan, harus benar-benar berendam, harus penuh puasa, urapan dan sebagainya. Karena ke depan akan suatu yang luar biasa yang Tuhan rencanakan. Dan semua ini kan berubah, saudara, menurut caranya Tuhan sendiri. Nah, kita nunggu ya perintah dari Tuhan untuk benar-benar mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, tentang Roh Kudus itu ayat di bawahnya. Setelah itu Tuhan bicara tentang aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, saudara, yaitu Roh Kudus. Saudara, di akhir zaman ini adalah penting sekali orang Kristen, siapapun tubuh Kristus itu mengerti Roh Kudus. Ini masa-masa yang sukar, saudara. Makin lama akan makin sukar, ya saudara, buat semua orang. Tapi orang Kristen itu akan terluput dari kesukaran yang besar kalau ngerti benar tentang arti penolong. Roh Kudus itu menolong hidup kita, saudara. Mungkin saudara sudah penuh Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dipenuhkan Roh Kudus, ya cepat berdoa. Roh Kudus itu sudah disediakan, tinggal kita minta dengan iman kita, saudara akan dipenuhkan Roh Kudus. Tanda orang dipenuhkan Roh Kudus itu berbahasa roh. Itu tanda yang paling nyata. Tidak ada tanda-tanda yang lain, tapi tanda yang paling nyata itu berbahasa roh, saudara. Jadi saudara yang belum berbahasa roh, minta, itu karunia itu diberikan gratis. Kalau saudara tidak mau, saudara ya rugi sendiri. Kalau saudara
belum dipenuhkan Roh Kudus, ya saudara akan seperti orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, akan benar-benar akan mengalami kesulitan dalam hidup akhir zaman ini. Tapi orang Kristen di masa-masa yang sukar ini, Tuhan berikan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Lalu gimana caranya? Ya singkat saja, gimana caranya Roh Kudus menolong hidup kita? Simpel saudara. Roh Kudus itu selalu berbicara tiap detik, memberikan perintah untuk menolong hidup kita. Simpel. Kalau beberapa saat ada slogan Tuhan bicara apa hari ini, saudara. Waktu itu ya sebelum bukan kita mendahului, saudara ya, tapi kita sudah dapat pesan. Slogannya itu bukan Tuhan bicara apa hari ini, tapi Tuhan bicara apa detik ini, saudara. Setiap detik, setiap menit, Roh Kudus itu berbicara untuk menolong hidup kita. Ya saudara, kalau saya boleh kesaksian, itu bisa seharian saudara. Karena Roh Kudus menolong saudara. Dia akan memberikan instruksi, dia memberikan perintah. Ketika kita datang sama Roh Kudus, ya kepada Allah saudara, lalu kita bicara, ada kesulitan A, kesulitan B, dia akan menolong kita. Oh ini harus ke sini, harus ini, harus ini, harus ini. Ya. Dia akan memberikan perintah, dia akan menolong hidup kita lah. Dia akan berbicara setiap saat, setiap waktu sebenarnya. Saudara, waktunya singkat saudara. Yang perlu saya tekankan, Roh Kudus itu berbicara tiap saat dalam hidup kita untuk menolong hidup kita. Nah, lalu yang lebih penting lagi, tanpa manusia itu sadari, roh jahat itu juga yang melakukan yang sama. Orang bisa melakukan dosa karena mendengar suara roh jahat. Hawa melakukan dosa karena mendengar dan taat sama suara ular, iblis. Dan iblis itu bicara tiap saat dalam hidup kita. Makanya kita harus bisa membedakan suara Roh Kudus dan suara iblis. Kalau saudara sudah lama berjalan dengan Tuhan, saudara ngerti ini suara Roh Kudus, ini suara roh jahat. Nah, saudara, kalau saudara membedakan suara itu aja nggak ngerti, ya saudara kan banyak kena tipu daya setan, banyak jatuh dalam dosa, ya banyak tersesat jalannya. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu menolong dalam hidup kita ketika dia berbicara. Saudara, ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus itu memberikan instruksi dalam hidup kita, memberikan jawaban dalam hidup kita. Ya saudara, masih ada suara Allah Bapa, masih ada suara Tuhan Yesus, saudara. Mereka Allah, tapi ketika mereka berbicara, setiap pribadi ini berbicara itu beda-beda, saudara. Kalau Allah Bapa itu lebih ketika dia bicara, dia Allah Bapa yang penuh kasih, kita akan merasakan kasihnya dan kita akan meneteskan air mata, nangis mesti. Kalau Tuhan Yesus itu memberikan instruksi, ya global, besar, nanti kesini, nanti pelayanan kemana-mana. Kalau Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus itu berbicara untuk menolong kehidupan kita. Maka dengarkan suara Roh Kudus baik-baik, saudara. Pendengaran dipertajam waktu pagi, ya ini kan hari libur terus, saudara ya. Mungkin sampai akhir tahun akan libur terus, makanya ada waktu yang panjang untuk kita belajar mendengar suara Roh Kudus itu setiap saat supaya hidup kita bisa ditolong oleh Roh Kudus. Demikian, ya, shalom, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi. Amin. Wes, kesuwen lah. Pinter sama nggak pin? Kita tetap